Gadis yang patah hati pergi ke bar untuk pertama kalinya. Langsung saja ada yang meraba bokongnya, tapi dia tidak marah, hanya berkata siapa yang meraba, saya akan patah kaki. Tak disangka pihak lawan tiba-tiba kaki patah. Rekan-rekannya melihat situasi tidak baik, segera bangkit dan ingin melarikan diri. Namun gadis itu keluar dengan santai, minum alkohol dan mengemudi. Hati-hati bisa tertabrak. Ternyata detik berikutnya, mobil pria itu langsung kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Ternyata gadis itu adalah seorang yang selalu membawa sial. Segala hal buruk yang keluar dari mulutnya selalu menjadi kenyataan. Namun, saat dia dan presiden menikah, wanita licik tiba-tiba menelepon presiden. Dia langsung melihat wanita licik itu berniat merusak pernikahannya. Segera memperingatkan presiden untuk tidak menjawab telepon itu. Jika kamu benar-benar ingin menjawabnya, saya tidak akan pernah memanfaatkanmu seumur hidupku. Namun presiden tampak tidak peduli dengan tegas. Mengangkat telepon sama sekali tidak memperhatikan wajah gadis itu. Terlihat saat itu wanita licik sedang menelpon dan berbohong, mengklaim bahwa sakit jantungnya telah kambuh dan meminta presiden menemaninya. Namun, kata-kata tersebut sama sekali tidak dipercayai oleh gadis tersebut. Saat gadis tersebut, jika kamu melangkah satu langkah lagi, aku akan putus denganmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, seketika itu juga dia menjadi bahan ejekan orang-orang di sekitarnya. Karena di mata orang banyak, gadis itu hanyalah milik presiden. Mungkin tidak sampai 3 menit dia akan menyesal. Menangis memohon agar presiden kembali. Dan presiden bahkan lebih tidak menganggapnya serius. Dan berkata kepada gadis itu, semoga dia bisa bertahan sedikit lebih lama kali ini. Lalu dengan acuh tak acuh berbalik dan pergi. Namun pembalasannya segera akan tiba. Gadis itu di depan umum memotong foto pernikahan mereka berdua untuk membalas dendam. Gadis itu berbalik dan langsung setuju. Lamaran dari sahabat kecilnya tak lama kemudian, mereka berdua keluar dengan akta nikah dan dari kantor catatan sipil. Namun saat dia memegang hadiah untuk pasangannya dan hendak pulang, justru menghalangi jalannya dengan wanita licik menghadang jalannya. Dia bahkan mengira gadis itu membeli hadiah untuk mencari jalan kembali bersamanya. Saya sudah menikah. Apa maksudmu? Saya bilang. Saya sudah menikah. Pakaian ini adalah yang saya beli untuk pasangan menikah. Saya hadiah pernikahan. Bolehkah? Apa yang kamu katakan? Diahan, saya akan memberitahumu dengan serius lagi. Ini adalah yang terakhir, kita sudah putus. Tolong jauhi saya mulai sekarang. Saya katakan padamu, kesabaran saya ada batasnya. Kamu sekarang segera kembali. Sekarang juga hadiah saya terima. Saya juga sudah memaafkanmu atas kejadian itu. Sekarang kamu punya waktu 10 menit. Atur emosimu dengan baik. Pulanglah bersamaku. Saya sekarang tidak punya kesabaran yang baik. Maaf, itu tidak bisa. Saya juga tidak punya kesabaran sebanyak itu. Bintang saya datang. Weconce, ini adalah untukmu. Terima kasih bintang Susingran. Pakaian ini bukan dibeli untuk si Zong. Kenapa kamu memberikannya padanya? Saya sudah bilang, pakaian ini adalah milikku. Dibeli untuk Wei Chuanke. Hubungan kalian berdua sudah sedekat ini. Susingran, pakaian yang kamu beli untuk dipakai olehnya. Apakah dia bisa memakainya? Kalau tidak, lihatlah sendiri pakaian ini untuk siapa sebenarnya saya membelinya. Dia Zhang, Anda memakai ukuran 185. Kalau tidak, mari kita buka dan lihat. Kita akan tahu apakah itu ukuran Anda. Dia Zhang, sepertinya itu bukan ukuranmu. Sudah selesai. Melihat ini adalah yang dibeli bintang untukku. Kembalikan padaku. Terima kasih Susingran. Jika kamu pergi bersamanya, jangan pernah kembali lagi. Hei Zhang, apakah kamu baik-baik saja? Susingran, Nizang terbang malam ini.
untuk mencarimu dari semalam hingga sekarang. Tidak minum setetes pun. Dia memang sudah punya penyakit lambung. Kamu membuatnya marah seperti ini. Kamu terlalu acuh tak acuh. Suara dingin 12.004. Saya sudah menelepon 120 untuknya. Itu tidak bisa dibilang acuh tak acuh. Kan kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk merawatnya. Singsiran memilih untuk meninggalkan presiden tersebut. Kamu sudah bangun? Di mana Susingran? Susingran sudah pergi dengan suaminya. Dia berdalih cukup cepat, Tuan. Dia Susingran sedang bermain tarik ulur. Dia mencari seorang aktor untuk membuatmu kesal. Belum saatnya kamu untuk ikut campur. Maaf, Tuan. Itu kesalahan saya. Keluar. Kakak, jangan marah pada Susingran lagi. Saya ingin sendirian. Kamu juga keluar. Baiklah. Jadi istirahatlah dengan baik. Restoran ini sangat enak. Saya akan mentraktirnya. Baiklah. Halo, nomor 9. Halo, silakan kirim 1 orang. Masuk dan daftar bersamaku saja 1 orang. Iya, toko terkenal ini punya banyak aturan. Pergilah, saya menunggu kamu di luar. Hanya kita berdua. Apakah kita masih perlu duduk di ruang VIP? Bukankah kamu ingin makan steak? Duduklah. Temanku masih menungguku di luar. Dan aku juga tidak makan dengan mantanku di satu meja. Kebiasaan makan membuatku mual. Tunggu. Aku belum setuju untuk putus. Putus hanya perlu 1 orang setuju. Sudah cukup. Ini tentang pesta pertunangan. Benar kan? Iya. Aku punya masalah dengan hal ini. Tidak mempertimbangkan dengan baik. Membuatmu merasa dirugikan. Tapi tenang saja, tidak akan ada kesempatan kedua. Aku akan mengadakan satu untukmu, pesta pertunangan yang lebih meriah. Hanseng, aku minta tolong kamu mengerti situasinya. Aku dan kamu sudah putus. Pesta pertunangan juga tidak akan ada lagi. Kamu dan Shaking adalah pasangan yang ditakdirkan. Akulah yang menghalangi di antara kalian. Pesta pertunangan juga berikan padanya. Aku mohon padamu, jangan datang untuk menyusahkan aku lagi. Sudah berapa kali aku bilang padamu, Shaking hanyalah adikku. Di antara kita tidak ada hubungan romantis. Kenapa kamu tidak percaya? Saya tidak peduli dengan kalian. Apakah itu kakak atau adik? Itu semua urusan kalian. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi Hanseng, saya berharap kamu bersikap seperti dia. Jika sudah putus, jangan datang mengganggu. Memang selama 7 tahun ini saya yang mengganggu kamu. Jangan lupakan siapa yang mengganggu saya selama 7 tahun ini. Iya, 7 tahun ini memang saya yang mengganggu kamu. Saya setuju. Semua akibat yang saya terima, saya mengakuinya juga. Tapi Hanseng, mulai sekarang, saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Saya sudah melepaskan kamu. Biarkan orang membuka pintu makan. Stop dulu. Tapi Hanseng, kamu tidak akan berpikir saya akan kembali seperti dulu. Kembali menjilatmu kan? Ada apa mulut sialmu kembali lagi? Ya, mulut gagakku kembali. Jadi kamu harus dengan tegas. Putus dengan saya, jangan mengganggu. Jika tidak, adik baikmu Shaking ini akan menjadi bencana. Kamu tahu mulut sial saya, seberapa sakti adik perempuanmu yang baik tapi tidak bisa menahan.
Ternyata musim panas sangat penting di hatimu. Hansen, apa yang sedang kamu lakukan? Anda turunkan saya. Hansen, apa yang sedang kamu lakukan? Hansen, aku mengutukmu. Apa yang kamu katakan? Susingran, mulutmu yang sial ini begitu sakti. Jika tidak akan ada efek samping, tentu saja ada mulut sialku tidak boleh mengutuk orang yang aku cintai. Jika tidak, akan ada balasan. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Minumlah semangkuk bubur ini untuk memperbaiki kesehatanmu. Terima kasih Nyonya Chen. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jangan khawatir Nyonya Chen. Aku baik-baik saja ketika aku datang ke ibu kota. Aku datang dengan tangan bersih, tidak bisa berjalan dengan kotor penuh noda. Ranjen, cepat makan. Terima kasih kakak. Dan saya paling suka makan masakan kakak. Dan kamu ini hanya bisa membuatku senang. Apakah Anda dengan Tuan Hei ada masalah? Kami sudah putus. Putus saat pesta pertunangan. Tenang saja kakak. Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat sesuatu yang bagus. Saudari, ada tempat yang begitu bagus. Kenapa kamu tidak membawaku lebih awal? Dulu aku bisa memanggilmu. Aku salah. Saya ingin menyentuhnya juga. Berhenti. Tidak ada yang boleh bergerak. Peluk kepala dan jongkok. Angkat tanganmu, jongkok. Tempat ini tidak terlalu resmi. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Ayo pergi. Lepas. Aku akan menunggu di depan. Pergilah kakak. Bonjon akan datang sebentar lagi. Kamu tidak membiarkan Hansen menjemputmu? Apa yang kamu inginkan?